Halo, nama saya David Tamasitorus. Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan tape singkong dan penjelasan prosesnya. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae yang dicampurkan pada umbi. Reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yaitu C6H12O6, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH, dan reaksi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Tapi, apa sih fermentasi? Dan bagaimana proses fermentasi terjadi? Fermentasi adalah perubahan struktur kimia dari bahan baru organik dengan memanfaatkan agen-agen biologis terutama enzim sebagai biokatalis. Menurut Desrosier pada tahun 1988, fermentasi adalah suatu oksidasi karbohidrat anaerob dan aerob sebagian dan merupakan suatu kegiatan penguraian bahan-bahan karbohidrat. Menurut Timotheus pada tahun 1982, fermentasi adalah proses metabolisme atau katabolisme atau bioenergi yang menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektroaktif. Said pada tahun 1987 menyatakan bahwa fermentasi adalah disimilasi anaerobik senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Terus apa saja sih penggunaan fermentasi yang terkait dengan bioteknologi pangan secara konvensional? Tentunya banyak banget. Ada oncom, tempe, tahu, kecap. Nah, kalau internasional ada natto dan kombucha dari Jepang, kimchi dari Korea, sauerkraut dari Cina, dan yang paling populer adalah yogurt. Tapi kita akan memfokuskan kepada tape singkong. Salah satu pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan tape singkong adalah saat ditambahkannya ragi sebagai bahan dalam pembuatan tape singkong. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang ditemukan di mana-mana. Ragi berasal dari keluarga fungus bersel satu atau sugar fungus dari genus Saccharomyces dan spesies Cerevisiae dan memiliki ukuran sebesar 6-8 mikron. Saccharomyces merupakan genom eukariotik yang pertama kali disekuensi secara penuh. Dalam 1 gram ragi padat atau kompres, terdapat kurang lebih 10 miliar sel hidup. Ragi ini berbentuk bulat telur dan dilindungi oleh dinding membran yang semi berpori atau semi permeable. Melakukan reproduksi dengan cara membelah diri atau budding, dan dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen atau anaerob. Untuk bertahan hidup, ragi membutuhkan air, makanan lingkungan yang sesuai. Ragi akan berkembang dengan baik dan cepat bila berada pada temperatur antara 25 Celcius sampai 30 Celcius. Sekarang saya sudah membahas bagaimana proses pembentukan tape singkong, apa itu fermentasi, dan penggunaan fermentasi yang terkait dengan bioteknologi pangan secara konvensional. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tape singkong tersebut. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahan seperti singkong, ragi, dan daun pisang. Lalu, potong-potong singkong seperti ini. Lalu, kupas kulit singkong semampunya dan cuci dengan air supaya bersih. Rebus singkong hingga kira-kira 25 menit. Lalu, biarkan singkong sampai dingin. Sesudah itu, siapkan ragi dan daun pisang. Sesudah dingin, balut singkong dengan ragi yang sudah dihaluskan. Bungkus dengan daun pisang dan biarkan selama 3 hari.
Ini adalah tape yang sudah difermentasi selama 3 hari. Bagaimana? Mudah kan pembuatannya? Tapi mempunyai banyak manfaat baik dalam kesehatan juga loh, yaitu baik untuk sistem pencernaan, sumber karbohidrat yang baik, mengontrol tekanan darah, mencegah terjadinya anemia, menjaga otot dan syaraf, sumber nutrisi bagi tulang dan sendi, dan yang terakhir adalah membuang racun dalam tubuh. Setelah kita pelajari, kita tahu bahwa proses fermentasi sangatlah berguna di dalam pembuatan makanan. Tapi fermentasi juga bisa dipakai di luar pangan. Contohnya, proses fermentasi juga dapat mengurai media tanam berbahan organik yang kompleks menjadi senyawa sederhana sehingga tanaman dapat memanfaatkan hara dalam media. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!